Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid din wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah kita dapat berkumpul di sini, dapat merasakan oksigen yang dapat kita hirup setiap harinya. Kalau oksigen yang tadi kadar oksigen ini 21%. Kalau naik sedikit atau turun sedikit, wah itu akan berpengaruh sekali dengan hidup kita. Makanya dengan alasan itu sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita nih harus banyak sholawat nih kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena setiap kita umat yang melakukan kesalahan itu beliau meminta ampunan kepada Allah gitu. Dan juga nih ya, kata Ustadz Muhammad Turundin nih, kalau kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad nih, nanti Nabi Muhammad akan membimbing kita secara rohani gitu. Misalnya kita yang lagi bingung jalan hidup mau kemana, kita bingung mau melakukan kegiatan apa gitu yang baik. Ntar Nabi Muhammad secara rohani ya, bukan secara jasad akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Makanya ya, kita harus banyak-banyak ya bersholawat pokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kemudian yang ketiga, berdirinya saya di sini ya untuk melaksanakan tugas dari pondok ini ya. Kultum di antara waktu selesai tarawih dan sebelum witir, ya izinkan saya di sini teman-teman sekalian untuk ya Ustadz juga izinkan saya untuk menyampaikan kultum materi singkat yang berjudul manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita. Oke, jadi begini. Seperti yang kita tahu, bahwasanya bulan puasa ini banyak banget sekali keutamaannya gitu kan. Di mana bulan ini setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, terus pahala dilipat gandakan, dosa-dosa juga diampuni, ya kan? Nah, tapi yang saya mau bahas bukan soal itunya. Yang saya mau bahas ini tentang puasanya nih. Kenapa Allah menyuruh kita untuk puasa gitu? Menahan lapar dari pagi sampai maghrib gitu. Nah, berdasarkan ilmu kesehatan itu banyak sekali manfaatnya gitu. Nih yang pertama nih ya, ketika kita sahur nih, kita kita ya ketika kita sahur, setelah sahur itu ketika sahur kan kita makan nih dan minum sesuatu. Tapi setelah itu kita udah nggak makan apa-apa lagi. Otomatis tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak ada yang harus dicerna oleh tubuh kita kan. Maka ketika tidak ada yang dicerna oleh tubuh kita, disitulah pencernaan kita beristirahat. Nah, ketika pencernaan kita beristirahat itu memacu atau mengaktifasi proses namanya autofagi. Nah, apa itu autofagi? Autofagi adalah ketika pencernaan kita beristirahat, di situ sel-sel kita yang rusak nih dalam tubuh kita nih, yang dimana sel itu berfungsi untuk mengoptimalkan gitu sistem dalam tubuh kita gitu. Nah, di situ sel yang rusak diperbaiki gitu eh, ketika apa tubuh pencernaan beristirahat gitu. Makanya ketika di pencernaan kita beristirahat juga di mana patogen-patogen atau apa ya bakteri atau virus itu dihancurkan oleh tubuh kita, terus juga racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu dikeluarkan gitu. Jadi puasa ini sangat bermanfaat sekali buat kesehatan. Dan ada juga studi banding nih tahun 2019, 11 orang pengidap obesitas itu setengahnya puasa, setengahnya lagi itu menjalankan pola makan yang normal gitu. Dan ternyata orang yang puasa itu mempunyai chance untuk hidup lebih lama gitu. Jadi puasa juga dapat ya memanjangkan umur kita guys. Selain itu juga proses autofagi ini menyehatkan jantung kita, terus juga mengurangi peradangan. Nah, jadi itulah puasa ya memacu proses yang namanya autofagi yang dimana di situ untuk memperbaiki sel-sel kita. Kemudian yang kedua nih, seperti yang sudah kita tahu nih, kalau orang yang mau diet biasanya pasti puasa juga kan. Nah, kenapa nih puasa itu dapat menurunkan berat badan nih? Kenapa? Puasa dapat menurunkan berat badan karena gini. Ya, iya, kalau kan. Jadi gini.
Ketika kita kita sahur nih ya, kan kita makan nih. Makanan yang kita makan itu jadi energi buat kita melakukan aktivitas gitu. Ya kita ibarat aja mungkin misalnya 500 energi lah pagi kita makan. Nah, seiring berjalannya waktu nih, energi yang 500 ini akan habis gitu. Nah, ketika energinya udah habis ini, maka kita mau melakukan aktivitas pakai energi apa lagi? Nah, benar. Dari lemak. Lemak adalah cadangan energi buat kita. Jadi, se- sebenarnya lemak ini bermanfaat gitu buat diri kita sebagai cadangan energi. Tapi kalau udah kelebihan itu akan memicu penyakit-penyakit lainan. Nah, nah ya jadinya gitu kan. Ketika kita sudah memakai memakai lemak sebagai cadangan energi, otomatis lemak kita ya ibaratnya ada 1.500 mungkin itu. Kita pakai makin lama makin berkurang. Nah, maka ya turunlah berat badan kita gitu. Nah, dan yang paling mantap lagi nih. Kalau kita pas udah sore-sore kan biasa udah lapar batu. Itu biasanya lagi bakar lemak itu, udah lemak yang dipakai gitu sama tubuh kita. Nah, kalau kita olahraga tuh di situ, melakukan kegiatan yang ya membutuhkan energi yang banyak, itu otomatis lemak yang dibuang, yang dibakar itu lebih banyak lagi. Maka makin cepat lagi lah turun berat badan kita. Apalagi kalau kita sebulan nih, selama bulan puasa konsisten. Wah, selepas itu Bang Faidil pun bisa jadi kurus. Ya, gitu. Tapi masalahnya habis buka itu lemak yang tadi udah kebuang masuk lagi yang baru. Ya gitulah. Jadi ya gimana? Sama aja bohong kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya ada olahraga gitu. Coba bayangin yang dia udah kagak olahraga, makannya banyak, tidur terus kerjaannya. Wah, gak, gak bayangin aja gitu. Itu akan memberatkan pencernaan kan. Nah, jadi itu manfaat puasa yang kedua. Kemudian manfaat puasa yang selanjutnya masih banyak gitu. Dan saya nggak akan menjelaskannya karena ya waktunya ntar kepanjangan. Nah, jadi saya sebutin aja satu-satu ya, di mana puasa juga menurunkan kadar gula darah, menyehatkan jantung, menyehatkan ginjal, menyehatkan usus, menyehatkan otot, terus itu juga mengurangi peradangan dan manfaat lainnya. Nah, maka dari sini saya ambil kesimpulan itu, bahwasanya seharusnya orang puasa itu dia tuh tubuhnya makin kuat, semakin sehat dan juga ya semakin rajin lah untuk beribadah. Tapi nyatanya zaman sekarang malah sebaliknya gitu. Berarti ya ada yang salah di situ dalam pola makan kita gitu. Makanya Allah sudah mewanti-wanti nih sama Rasulnya nih. Apa? Di surat Al-A'raf. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan gitu. Terus Nabi pun juga di hadis bilang ini, kalau kita apa sebenarnya beberapa suap itu udah cukup gitu untuk menegakkan tulang punggung kita gitu. Kalaupun ingin makan sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga lagi buat napas. Itu artinya di situ Allah dan Nabinya sudah mewanti-wanti kita untuk tidak berlebihan dan membatasi makanan kita gitu. Karena memang iya mubazir. Makanya kita haruslah memperhatikan makanan kita gitu. Karena ya kenapa Allah melarang kita? Nah, bukan melarang sih ya, mewanti-wanti gitu. Nabinya juga karena ya di situ makanan ini sumber penyakit gitu bagi kita. Kalau kita makannya berlebihan gitu, apalagi juga yang nggak sehat. Banyak sekali sekarang kan kita lihat yang masih kecil udah obesitas, terus udah penyakit-penyakit lainnya yang akibat makanan gitu. Jadi ya makanya kenapa kita juga setahun ini dalam 12 bulan dan 1 bulan kita disuruh puasa itu supaya kita berhenti gitu dari makan terus gitu. Jadi biar ada 1 bulan tuh kita berhenti makan gitu. Jadi ya Allah udah memperhatikan lah hamba-hambanya gitu. Maka dari itu, marilah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Ya kawan-kawanku sekalian, kita menjaga kesehatan kita mulai sekarang. Karena kalau udah sakit tuh nggak enak banget rasanya, ya dok. Hmm. Apalagi nih kalau udah radang tuh, wah beneran dah.
Tuh kalau udah radang, mau terus kita ngaji itu, rasanya berat banget gitu. Mau ngomong aja berat. Soalnya saya juga pernah ngerasain gitu dulu. Makan gorengan, kayak sambel, wah itu enak banget. Tapi lama-lama sakit juga gitu, lama tenggorokan. Mau ngaji ya kan, mau ngaji dikit tuh batuk. Nah, jadi makanya ya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, makalah perbaiki secara perlahan-lahan. Kita mulai memperbaiki makanan kita, karena ya susah juga gitu kalau kita sakit. Apalagi kalau radang nih, dia akan menjalar ke penyakit lainnya. Biasanya kalau udah radang ntar pilek, batuk, terus demam. Kenapa gitu? Karena kalau radang itu imunitas tubuh kita itu menurun gitu. Jadi virus dan bakteri itu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Kayak virus ya, pilek itu kan dan juga flu itu virus influenza. Nah, jadi ya seperti itulah. Marilah kita menjaga pola makan kita mulai sekarang supaya kita lebih kuat lagi puasa ini. Kita manfaatkan momentum puasa ini yang hanya sebulan untuk memperbaiki diri kita dari mulai ibadah, dari mulai kondisi tubuh kita. Karena tubuh kita ini investasi kita di masa depan gitu. Kalaupun kita ntar banyak ilmu, kita sudah banyak ilmu tapi nggak bisa menyampaikan karena sering sakit, rugi juga gitu. Maka ya marilah kita mulai jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, makan yang baik. Ya, kalaupun makan nih, kalau emang mau makan yang kurang sehat tuh jangan banyak-banyak lah gitu, dibatasin. Iya dong. Iya kan? Ya, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak ya, saya nggak ada pantun, tapi orang bijak berkata, otak yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.